Pemirsa, hari ini Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi penembakan terhadap Sugianto yang terjadi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebanyak 44 adegan perencanaan dan pembunuhan diperagakan oleh 12 tersangka. Dan langsung saja kita menuju ke Nadia Valeri yang saat ini berada di lokasi rekonstruksi kasus tindak pidana pembunuhan pengusaha kapal tersebut. Selamat siang Nadia, apa saja yang diperagakan di olah TKP saat ini? Ya, Deta dan juga Wilson, untuk rangkaian rekonstruksi dari kasus penembakan pengusaha pelayaran di Kelapa Gading, Jakarta Utara tadi sudah dilakukan di depan halaman gedung Resmob Polda Metro Jaya dan saat ini sudah dilanjutkan di TKP aslinya yakni di Ruko Kelapa Gading Square, Jakarta Utara. Pada rekonstruksi pagi tadi, Deta dan juga Wilson, ada sebanyak 34 adegan yang diperagakan, di mana tadi berdasarkan hasil rekonstruksi diketahui bahwa otak pembunuhan merupakan karyawan dari korban yakni NL, dan bahwa pada saat itu NL sudah meminta suami sirinya yakni MM untuk mencarikan eksekutor sejak bulan Maret 2020 lalu. Adapun NL ini merupakan otak pembunuhan bersama dengan suami sirinya yakni MM, dan juga MM kemudian merekrut 10 orang eksekutor, dan untuk 10 orang eksekutor ini merupakan mereka ini tergabung dalam majelis taklim di kawasan Tangerang, dan bahwa NL ini juga merupakan anak dari salah satu guru besar di majelis taklim tersebut. Pada giat rekonstruksi tadi terungkap bahwa pada saat meminta suami sirinya untuk mencarikan eksekutor, NL ini sempat berpura-pura kesurupan, dan NL juga sempat mengaku kerasukan arwah ayahnya, dan bahwa yang menyuruh untuk melakukan pembunuhan tersebut merupakan almarhum dari ayahnya. Kemudian Deta dan juga Wilson, terkait dengan pembunuhan yang direncanakan oleh NL ini, dia juga mengiming-imingi imbalan yakni sebesar 220 juta rupiah yang dibagikan kepada 10 orang eksekutor dan juga suami sirinya. Dan terungkap bahwa motif pembunuhan yang dilakukan oleh NL ini dikarenakan dirinya sakit hati, korban suka mengejek dirinya dan juga suka mengajak berhubungan badan. Kemudian NL juga yang merupakan karyawan di salah satu perusahaan milik korban ini juga telah menggelapkan sejumlah uang pajak, dan untuk penggelapan yang dilakukan oleh NL ini juga hampir diketahui oleh korban, sehingga akhirnya NL memutuskan untuk membunuh korban di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis 13 Agustus lalu. Kemudian dapat kami jelaskan terkait dengan proses rekonstruksi hari ini, Deta dan juga Wilson. Usai dilakukannya rekonstruksi di Polda, saat ini proses rekonstruksi sudah berlanjut di TKP Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana untuk proses rekonstruksi ini sebelumnya terdapat satu skenario di mana pembunuhan ini awalnya NL merencanakan untuk menyuruh salah satu eksekutor untuk berpura-pura sebagai pegawai pajak dan mengajak korban untuk bertemu di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun demikian, korban menolak ajakan dari eksekutor tersebut, dan akhirnya rencana pun berganti, di mana 2 orang eksekutor diperintahkan untuk membuntuti korban usai melakukan makan siang di kawasan ruko ini, dan kemudian 2 orang eksekutor, satu berperan sebagai penembak dan juga satu berperan sebagai joki yang menunggu di motor ini, kemudian melakukan pembunuhan dengan menembak korban sebanyak 5 kali di bagian tubuh korban. Adapun sebelumnya diketahui bahwa korban ini sempat mencoba untuk kabur dan melarikan diri, sehingga pelaku kemudian memutuskan untuk kembali menembak korban. Kemudian Deta dan juga Wilson, dari kasus ini selain mengungkap kasus pembunuhan, pihak kepolisian juga berhasil mengungkap kasus lainnya yakni terkait dengan kepemilikan senjata api ilegal, yang mana diketahui anggota dari majelis taklim ini juga merupakan salah satu yang telah menjual senjata api pabrikan berjenis Browning kepada MM selaku suami siri NL. Dan terkait dengan kasus ini, Deta dan juga Wilson, untuk para tersangka ini mereka disangkakan pasal berlapis yakni pasal 340 KUHP dan juga pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana serta tentang kepemilikan senjata ilegal Undang-Undang Darurat RI nomor 15 tahun 1999 dengan ancaman hukuman seumur hidup ataupun pidana mati. Ya, Deta, Wilson. Baik, terima kasih Nadia Valeri maksud kami atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
Pemirsa, Pilkada 2020 menjadi percaturan politik bagi kerabat pejabat. Anak presiden, wakil presiden, para menteri hingga kepala daerah berlaga dalam kontestasi yang digelar 9 Desember mendatang. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan iNews siang hari ini. Namun sebelumnya kami ajak Anda untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan bersama MNC Peduli. Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saya Bernadetta pamit undur diri. Dan saya Wilson Purba pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan adik iparnya Bobi Nasution sudah dipastikan mendapat tiket Pilkada Wali Kota 2020 yang akan digelar 9 Desember mendatang. Gibran Rakabuming Raka berpasangan dengan Teguh Prakosa pada Pilkada Surakarta, Jawa Tengah. Sementara Bobi berpasangan dengan Aulia Rahman, politikus dari Gerindra pada Pilkada Medan, Sumatera Utara. Gibran dan Bobi diprediksi menang karena dari wilayah masing-masing keduanya mendapat dukungan dari banyak parpol. Sama halnya dengan keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang merupakan calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Saras akan mendampingi Muhammad Ali yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah Tangerang Selatan. Saras yang merupakan putri Hashim Joyo Hadikusumo mengaku siap untuk berkompetisi di Pilkada Tangsel mendatang. Sedangkan anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah juga menjadi bakal calon wali kota Tangerang Selatan. Wanita yang telah 18 tahun mengabdi sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Agama ini maju melalui Partai Persatuan Pembangunan. Azizah mengaku telah mendapat restu dan dukungan ayahnya. Putra dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung yakni Hanindito Himawan Pramana juga maju dalam pencalonan di Pilkada sebagai calon Bupati Kediri-Pada. Sementara Hanindito dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Sementara masih ada sejumlah nama anak-anak pejabat lainnya yang juga ikut kontestasi Pilkada 2020. Seperti adik Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Titik Masudah, turut maju menjadi calon wakil Bupati Mojokerto yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa. Irman Yassin Limpo menjadi calon wali kota Makassar yang merupakan adik kandung Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Irman Yassin Limpo diusung 3 partai yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera. Pilar Saga Ihsan yang merupakan anak dari Bupati Kabupaten Serang, Ratu Tatu Hasanah ini dinilai menjadi daya tarik bagi suara pemuda pada perhelatan Pilkada Kota Tangerang Selatan. Ipuk Festiandani, istri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon Bupati Banyuwangi pada Pilkada Kabupaten Banyuwangi 2020-2025. Robi Kurniawan atau yang akrab disapa Robi merupakan putra kedua dari mantan Bupati Bintan 2 periode Ansar Ahmad. Robi maju menjadi calon Bupati Bintan yang mendapat dukungan dari Partai Golkar. Neni Murniani sebagai calon wali kota Bontang ini merupakan ibu ketua DPRD Bontang Andi Faisal. Neni mendapat dukungan DPP Partai Solidaritas Indonesia Kota Bontang, Kalimantan Timur. Rezita Melani juga menjadi calon Bupati Indragiri Hulu pada Pilkada Riau. Ia merupakan istri Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto. Marlin Agustina menjadi calon wakil Gubernur Kepulauan Riau. Marlin merupakan istri Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Adi Sukemi resmi diusung Partai Golkar untuk menjadi calon Bupati Pelalawan. Adi Sukemi merupakan anak Bupati Pelalawan Muhammad Haris. Sementara di Partai Kebangkitan Bangsa kembali mengusung calon Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah. Ia merupakan adik mantan Gubernur Banten Ratu Atur Khoisia. Dukungan tersebut sebagai bentuk kesepakatan visi misi pembangunan 5 tahun ke depan. Dan tak mau ketinggalan, putra pertama Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, Fuad Bernadi pun siap maju sebagai calon wakil wali kota di Pilkada Surabaya 2020 mendatang yang diusung DPP PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan.